Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan Partai Nasdem yang tidak melakukan komunikasi politik dengan PKS sebagai partai koalisi dalam menentukan cawapres Anies sehingga situasi menjadi panas. Kita kan sebenarnya kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada capres untuk menentukan wapres. Itu. Tetapi yang perlu diingat dalam kesepakatan itu ketika akan memutuskan pentingnya untuk diajak bicara partai-partai koalisi. Nah, ini masalahnya sedikit di sini. Ini yang menimbulkan situasi jadi berbeda. Padahal kalau dibicarakan semua detail, rasanya nggak muncul tuh suasana kayak gini. Oke? Cukup? Tapi kemarin Demokrat nih sempat mengatakan kalau mereka merasa ditinggalkan. Ya itu karena tidak diajak bicara seakan-akan. Padahal Pak Anies sudah ingin datang ke rumahnya, tapi udah kecengklak dengan foto-foto dia silaturahmi ke keluarganya, keluarga Caimin. Padahal kalau ke Caimin itu sudah 3 pekan yang lalu perencanaannya. Jadi memang sudahlah, ini mungkin kehendak Allah, kita nggak bisa bicara apa-apa, oke? Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal calon presiden 2024 telah bubar, pasalnya Demokrat telah mengundurkan diri. Ini setelah munculnya isu duet pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Partai Demokrat yang menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies Baswedan merasa dihianati Partai Nasdem karena dianggap tidak sesuai kesepakatan awal koalisi ini. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden tengah panas dingin. Ini setelah berhembus isu duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Setidaknya ini diamini oleh kubu Partai Demokrat. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuding duet Anies Caimin merupakan bentuk politik tak beretika. Kalau dari kami jelas ini adalah suatu bentuk pengkhianatan dan bentuk praktek politik yang tidak punya etika, ya, yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik selama ini, ya, dalam 1 tahun berupaya menjalin koalisi, menjalin kesepahaman dan kebersamaan gitu, dengan berbagai tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah kami capai gitu. Tapi ternyata tahu-tahu di ujung mendekati pendaftaran tinggal 5 atau 6 minggu lagi, mendadak beberapa hari lalu, tepatnya sebenarnya tadi dini hari nih. Kami baru dengar dari Pak Sudirman Said, ya, timnya Capres, bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat untuk mendukung Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres gitu. Lalu kemudian kami konfirmasi tadi sore, ya, katanya Mas Anies baru mendarat, ya, dari Surabaya. Itu baru konfirmasi Mas Anies apakah benar oleh tim 8. Perwakilan tim 8, ya, dari Partai Demokrat kepada Mas Anies secara langsung melalui telepon. Mas Anies apa benar bahwa ada koalisi baru yang dibentuk oleh Nasdem dan PKB yang mendukung Mas Anies dan Gus Muhaimin. Dan yang disampaikan oleh beliau, ya, benar bahwa Nasdem dan PKB bersepakat, ya kan, untuk mengusung Mas Anies sebagai capres dan Mas Muhaimin, ya, Gus Muhaimin sebagai cawapresnya. Itu. Jadi bagi kami sudah terang dan jelas ini adalah bentuk praktek politik yang sangat tidak pantas dan tidak beretika, tindakan sepihak yang menurut kami pengkhianatan. Namun Partai Nasdem belum mengamini wacana ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah tudingan sebagai pengkhianat karena disebut secara sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi. Dipaksa untuk Saya kurang memahami itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak?
Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Gayung bersambut dari Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyambut baik tawaran Partai Nasdem yang menyodorkan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB. Nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Adakah wacana bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mewujud beberapa hari ke depan? Jika demikian, bagaimana nasib koalisi perubahan sendiri? Apakah Partai Demokrat akan tetap bertahan dengan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono?